Bapak Ibu, saudara-saudara, serta anak-anak yang terkasih, selamat malam. Puji syukur kita bertemu kembali dalam ibadah keluarga sektor 1 sampai dengan sektor 8. Melalui video streaming ini yang bisa diikuti di rumah masing-masing. Kiranya ibadah kita pada malam hari ini mendatangkan berkat bagi kehidupan beriman kita. Sebelum beribadah, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Cinta yang tulus bisa berarti sebuah penerimaan tanpa syarat terhadap seseorang yang dikasihinya. Walaupun untuk mendapatkannya bukanlah hal yang mudah. Kadang untuk hal itu, seseorang perlu mengalami pertikaian dan permusuhan untuk tahu arti ketulusan itu seperti apa. Mencintai dengan tulus membuat seseorang menjadi pribadi yang rendah hati dan membuat seseorang percaya bahwa Tuhan bersamanya. Karena Tuhan yang lebih tahu akan rencana hidupnya. Mencintai dengan tulus membuat seseorang menjadi pribadi yang apa adanya. Tak pernah berpura-pura untuk menjadi pribadi yang lain. Dengan tulus, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam persekutuan saat ini. Jemaat, mari kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya. Karena kasih setianya besar atas kita. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaikat, keagungan yang mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya, samudra raya gunung lembah, hewan tumbuhan bernyanyilah, pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaikat, keagungan yang mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Mari kita doa. Kami menghadap kehadirat-Mu. Ya Bapa Pencipta langit dan bumi, tak terhitung banyaknya berkat yang Kau curahkan dalam kehidupan kami. Engkau adalah Tuhan yang tetap setia melawat kami, kehidupan kami. Engkau adalah Tuhan yang tetap setia melawat kami. Sekalipun seringkali kami tidak setia, bahkan juga mengecewakan hati-Mu. Ampunilah dan bahurilah hati dan pikiran kami ya Bapa, agar kami pun di dalam hidup ini dapat senantiasa menerimamu. Saat ini Tuhan, kami akan bersekutu di dalamnya dan kami pun akan membaca dan merenungkan firman-Mu serta memuji-muji nama-Mu yang agung itu. Kuduskanlah kami ya Tuhan, agar kami layak untuk masuk dalam persekutuan saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kasih
pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Jemaat duduk. Ibu Bapak yang terkasih, pada malam hari ini tibalah saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Ibu Bapak sekalian, mari kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan pada malam hari ini. Kami boleh bersama-sama berkumpul, beribadah rumah tangga. Terima kasih banyak ya Bapa. Kami serahkan seluruh keberadaan kami untuk menyampaikan firman Tuhan. Urapi dan berkati kami ya Tuhan, agar firman Tuhan dapat kami sampaikan dengan baik dan benar. Sertai dan mohon ampun akan semua dosa dan salah kami. Dengar dan sempurnakan doa kami ya Bapa. Kami bawa hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, Ibu Bapak, pada malam hari ini kami akan membaca firman Tuhan dalam Perjanjian Lama yang terambil dalam Kidung Agung pasal 2 ayat 16 sampai ke-17. Ayat 16 sampai 17. Jemaat mohon berdiri. Yang menyatakan, kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan Dia yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Sebelum angin senja berhembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku. Berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu Bapak yang terkasih, dipersilahkan duduk kembali. Ibu Bapak yang terkasih, Shalom, bersyukur, salam sejahtera. Pada malam hari ini, pembacaan Alkitab kita terambil dari Kitab Kidung Agung, pasal 2 ayat 16 sampai 17, dengan tema mencintai dengan tulus. Jemaat Tuhan yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Dalam bahasa Ibrani kitab Kidung Agung dinamakan Sir HaSirim, yang berarti kidung dari segala kidung, karena berisikan nyanyian cinta. Maka kitab ini pantas disebut Kidung Agung. Kidung Agung ini terdiri dari 8 pasal, dan semua isinya diwarnai erotis yang mencolok. Perhatian utamanya pada keindahan lahiriah. Dalam kitab ini hanya 1 kali menyebut nama Tuhan. Kita bisa baca di pasal 8 ayat 6. Pasal 8 ayat 6. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api seperti nyala Tuhan. Inilah satu-satunya kitab yang dengan penuh gairah mengajak kita merayakan cinta asmara. Bapak Ibu terkasih, secara keseluruhan kitab ini lebih banyak berupa nyanyian bersahutan antara seorang laki-laki dan perempuan. Kitab ini biasanya ditafsirkan secara alegoris. Hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam Kidung Agung dihubungkan dalam kaitannya dengan gambaran kenabian, hubungan Allah dengan Israel, atau simbol hubungan antara Kristus dengan jemaatnya atau gerejanya. Bapak Ibu yang terkasih, adik-adik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat 16 bacaan kita menggambarkan cinta yang tulus dan saling memiliki. Walaupun kekasihnya hanyalah seorang gembala yang hidup di lembah-lembah dan gunung, di antara bunga bakung yang hidup di semak duri. Cintanya tulus, dan si wanita mengharapkan kekasihnya pulang sebelum matahari terbenam. Mempelai wanita mengharapkan kekasihnya pulang dengan kegesitan seperti seekor rusa di gunung berbatu. Mempelai wanita sangat merindukan kekasihnya. Jemaat, inilah gambaran cinta yang tulus, tidak hanya dengan perkataan. Cinta kasih yang mereka ucapkan, tetapi perbuatan mereka juga. Ketulusan di sini bukanlah cinta pura-pura. Ada istilahnya omdo. Apa artinya omdo? Omong doang. Lain di bibir, lain di hati. Atau bukan cinta yang dipaksakan, atau dengan intimidasi, melainkan dengan kerendahan hati. Bapak Ibu yang terkasih, di atas sudah dijelaskan bahwa Kidung Agung melambangkan hubungan Kristus dengan jemaatnya, yang berarti juga hubungan Kristus dengan setiap pribadi kita, setiap rumah tangga atau keluarga.
Bukankah rumah tangga kita terbentuk dari cinta kasih sepasang kekasih yang saling mencintai dengan tulus? Sepasang kekasih yang berjanji akan saling menerima dan saling memiliki. Karena itulah, jadikan cinta kasih sebagai landasan rumah tangga. Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat atau keluarga, demikian juga suami harus mengasihi istri dengan tulus, serta istri sebaliknya, istri terhadap suami. Kita bisa baca di Efesus 5 ayat 22 dan seterusnya. Demikian, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Hai istri-istri, tunduklah kepada suami, bukan tanduk kepada suami. Ibu bapak yang terkasih, cinta kasih ini pun diajarkan kepada anak-anak kita. Antara kakak beradik harus saling mengasihi dan saling menghormati orang tua. Tuhan Yesuslah lambang kasih yang sejati dan tulus. Meskipun ia ditolak, dihina manusia, namun kematiannya di kayu salib telah menyelamatkan manusia, termasuk mereka yang menolak dan menghinanya. Jika landasan kehidupan setiap rumah tangga Kristiani adalah kasih dari Tuhan Yesus Kristus, maka berbagai tantangan kehidupan akan mampu diatasi. Demikian juga dalam hidup berjemaat. Kita jemaat adalah keluarga Allah. Kasih dalam persekutuan jemaat pun patut dipertahankan. Jangan ada kepura-puraan dalam jemaat. Mengasihi dengan tulus berarti dapat menerima satu dengan yang lain. Saat berpapasan saja, ada senyum, ada jabat tangan. Tetapi sesudah itu, siapa saya? Siapa kamu? Banyak penghambat dalam mewujudkan cinta kasih yang tulus dalam persekutuan. Antara lain, tinggi hati, sombong, pangkat, jabatan, harta. Jabatan, pangkat, martabat duniawi dibawa-bawa dalam persekutuan, hasilnya hanyalah keresahan, keretakan, kesedihan. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus memberi contoh kita untuk saling mengasihi, menyapa satu sama lain dengan tulus, saling menolong. Saat ini kondisi kita dalam kesulitan dengan adanya COVID-19, kita disadarkan, dibukakan mata untuk saling membantu yang lemah. Itu kita lakukan dengan tulus. Jangan ada kepura-puraan
dalam jemaat. Jika landasan kehidupan keluarga adalah kasih dari Tuhan Yesus, maka berbagai tantangan kehidupan akan mampu diatasi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kasih Tuhanku sungguh ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Kasih Tuhanku sungguh nyata bagi umat yang mau bersandar padanya. Kasih Tuhanku nyata tak pernah berubah, agung dan besar melebihi segalanya. Kasih Tuhanku sungguh ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Ibu yang terkasih, tiba saatnya kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kekal, yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena begitu besar cinta kasih-Mu Tuhan. Saat ini kami telah menyampaikan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman Tuhan yang kami sampaikan dapat dimengerti dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa untuk situasi dan kondisi bangsa dan negara Indonesia terkait virus COVID-19 serta situasi global bangsa-bangsa lain di dunia terkait. Hal yang sama juga upaya penanggulangan yang dilakukan oleh para dokter dan tenaga medis. Tuhan campur tangan. Para korban yang sedang dirawat di rumah-rumah sakit, Tuhan berikan mereka kesembuhan. Berkati mereka ya Bapa. Kami juga berdoa para pemimpin negara kami, Bapak Presiden Joko Widodo, beserta para menteri. Tuhan kiranya memberkati juga sampai ke kelurahan, RT, RW di lingkungan kami masing-masing. Tuhan pimpin mereka, berikan mereka kesehatan dan kekuatan bagi mereka. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang ada di muka bumi ini, terutama Gereja GPIB Kasih Setia. Tuhan berkati seluruh pelkat yang ada. Tuhan berkati juga Pendeta James Eri Manahampi, segala tugas dan pelayanannya. Tuhan berkati juga keluarganya. Tuhan berkati juga seluruh presbiter, diaken dan penatua dari sektor 1 sampai sektor 8. Berkati ya Tuhan tugas-tugas pelayanan mereka. Tuhan campur tangan kami. Juga berdoa untuk seluruh jemaat dari sektor 1 sampai sektor 8. Berkati setiap keluarganya. Berikan kesehatan, kekuatan kepada kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa. Kami mohon ampun kami akan semua dosa dan kesalahan kami. Kami serahkan seluruh keberadaan kami dan sempurnakan doa dan permohonan kami yang kami bawa hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Umat yang diberkati, mari kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat-Nya di dalam kehidupan kita dengan memberikan persembahan syukur. Dengar dengan nas Alkitab. Kita ambil dari Kolose 3 ayat 17 yang menyatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Umat kekasih Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah yang menyertai setiap usaha dan karya kami. Karena kasih-Mu, maka kami hidup berkecukupan setiap hari, bahkan mampu mempersembahkan yang terbaik kepadamu saat ini. Terimalah ya Tuhan ungkapan syukur hati kami, serta berkatilah pengelolaannya agar berguna untuk menopang pelayanan dan kesaksian gerejamu di dunia ini. Demi Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Jemaat tetap berdiri. Ibu Bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengar amanat pengutusan. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan,
Rendahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Ibu Bapak terkasih, ibadah rumah tangga pada malam hari ini telah selesai. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.